Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo semua. Selamat datang kembali di channel The Taufani. Ah, akhirnya saya bisa membahas materi ini beberapa jam yang lalu. Tada, saya baru bikin aplikasi video tutorial gimana caranya membuat REST API dengan Flash RESTful sederhana, dan setelah 1 jam atau berapa menit kemudian saya bikin tutorial ini. Cepat bukan? Saya bikin tutorial sekarang gimana caranya. Kita baru bikin web, kita baru bikin aplikasi REST API ini. Sekarang gimana caranya kita mendeploy aplikasi yang udah kita bikin itu dengan menggunakan GitHub dan Heroku. Wah, ini keren banget. Saya bilang ini the powerful, the magic ada di sini, karena kita deploy aplikasi itu otomatis deploy dengan menggunakan GitHub. Jadi kita tidak perlu lagi diikutin tutorial di Heroku itu harus ketik ini, ketik ini, ketik itu, ketik ini. Nggak perlu. Kita hanya mengaktifkan fitur auto deploy dari GitHub, repository GitHub yang kita sudah pilih. Nanti setelah setiap ada perubahan codingan di GitHub kita push ke GitHub itu, ada perubahan codingan, dia otomatis Heroku itu akan mendeteksi dan mendeploy langsung aplikasi yang sudah kita push, kita masukkan ke dalam GitHub itu sendiri. Ini sangat menarik. Bagaimana menariknya di sini? Oke, lanjut saja. Seperti biasanya, sebelum kita langsung praktik, kita akan belajar dulu rekrutmennya gitu. Pertama adalah teman-teman itu harus sudah punya akun github.com. Silakan teman-teman kalau belum punya, bikin create akun di github.com. Kita pakai GitHub ya, bukan yang lain. Yang kedua adalah teman-teman silakan bikin akun di heroku.com. Oke, setelah bikin akun, ketiga yang kita perlu persiapkan adalah kita perlu menginstal Gunicon, pip install Gunicon. Gunicon apa sih itu Gunicon? Gunicon itu adalah suatu run server atau library yang digunakan untuk sebagai web service untuk menjalankan aplikasi Python di server. Nah, sama sih sebenarnya dengan Python app.py, tapi kita bisa menggunakan Gunicon supaya bisa diamond, supaya bisa berjalan di background gitu. Nah, lebih enak lah pakai Gunicon, dan ini merupakan library yang dipersyaratkan apabila kita ingin menjalankan aplikasi kita, menghost aplikasi kita di Heroku. Yang kedua adalah git ignore ya. Git ignore ini jadi kita tidak perlu untuk mengupload environment kita, caching itu tidak perlu kita upload ke GitHub. Kita hanya perlu mengupload file app.py itu sendiri, satu file saja. Yang ketiga adalah kita memerlukan profile ini, nanti kita bikin file, create new file. Isinya adalah sintak Heroku, yang mana nanti Heroku akan otomatis membaca file profile itu sendiri untuk melaksanakan perintah, misalnya menjalankan web, mendeploy web. Nah, jadi sebenarnya antara Heroku sama, teman-teman kan tahu kan Docker, kan ada Docker. Sebenarnya Heroku sama Docker tuh mirip-mirip lah, beda-beda tipis lah. Jadi Heroku itu kontainernya namanya Dino. Nah, Dino itu mirip sama Docker, nggak jauh beda lah. Oke, kita langsung saja praktek ya. Ini video ini merupakan video lanjutan dari video tutorial sebelumnya yang di part pertama belajar membuat RESTful API pertama dengan Python Flash. Sekarang kita mencoba bagaimana untuk mendeploynya. Ini codingan ini sudah saya cantumkan di link deskripsi itu. Teman-teman bisa langsung mengunduh, mengclone langsung tanpa harus menulis dari awal. Ini codingannya dari atas sampai bawah. Oke, sampai sini cuman sekitar 38 baris codingan lah. Kalau itu masih sebenarnya sedikit ya. Yang pertama-tama adalah kita menginstal dulu Gunicon. Kita install ke Gunicon. Jangan lupa teman-teman masuk dulu ke project tempat app.py ini dibikin, project teman-teman ini ditaruh. Saya taruhnya di sini di folder belajar Flash REST API. Jangan lupa masuk ke environment-nya. Selanjutnya kita install pip Gunicon ya, pip install Gunicon. Tunggu. Oke. Setelah sebenarnya ada satu hal lagi yang saya kelupaan, maaf sebelumnya, yang harus kita punya
di dalam project kita itu adalah file recruitment.txt. Nah, file recruitment.txt itu berisi library packet yang akan diinstal di Heroku. Jadi ya kita harus kasih tahu nih Heroku install yang ini aja. Nah, gimana caranya? Kita pertama pip freeze dulu, lihat dulu apa saja sih yang ada packet. Ya, ini library yang ada di project environment kita itu sendiri. Nah, kita langsung masukkan semua ini di dalam requirement.txt. Gimana caranya? Yaitu dengan mengetik pip freeze, habis itu tanda lebih besar, buat nama file namanya requirements.txt ya, requirements.txt. Klik enter. Tada, ini dia ya guys, ini dia. Nah, udah otomatis masuk kan, jadi kita tidak perlu mengcopy pastenya, langsung menggunakan pip freeze tanda lebih besar requirement.txt. Yang kedua, yang pertama sudah, terus yang kedua adalah kita membuat file namanya .git ignore. Ini untuk mengignore atau untuk apa sih namanya, kita mengignore environment sama VS Code ini atau cache yang lainnya supaya tidak masuk dalam GitHub. Yang kita perlukan itu adalah, yang kita akan masukkan ke dalam GitHub itu adalah git ignore itu sendiri, app.py, dan requirement.txt. Oke, kita tulis dulu. Yang kita akan abaikan, yang tidak boleh masuk ke dalam GitHub, yaitu my-enviro, terus ini folder sama .vs code. Oke, save. Selanjutnya adalah coba kita lihat git gunicon sudah masuk kan? Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita membuat file yang namanya proc file, p-nya besar ya, proc file. Nah, tanda ini otomatis si Heroku nih, otomatis ini kan punyanya Heroku. Apa sintaknya? Yaitu sintaknya web titik 2, kita panggil gunicon, nama apa namanya aplikasinya app, nama yang ini ya, nama file ini app kan, nggak perlu tulis py, nggak perlu, app aja titik 2. Nama objeknya, objek yang ini namanya app kan, objek yang inisiasi flash itu app, yang ini nama objeknya yang ini kan app, nama objeknya yaitu app. Nah, setelah itu kita tambahin codingan reload, bukan recodingan sih, sintak reloading. Jadi kalau ada perubahan coding, dia nanti otomatis mereload, mendebug gitu. Habis itu kita tambahin workers sebagian 2. Jadi ini kayak load balancingnya lah, supaya bisa menghandle banyak request. Load balancing lah, saya kurang tahu pasti sih workersnya. Jadi ini workersnya kayak berapa prosesor yang bekerja, berapa processing yang akan bekerja. Ini 2 ya, saya pakai 2 aja, defaultnya 2 aja ya. Oke, setelah itu kita save, jangan lupa di save, Ctrl S. Proc file sudah, git ignore sudah, app.file sudah, requirement.txt sudah. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan kita buat dulu akun GitHub. Saya sudah punya akun GitHub nih kan. Nah, silakan setelah, kalau teman-teman sudah bikin akun GitHub, silakan create repository, buat repository baru, kalau bisa public ya. Misalnya saya mau buat namanya belajar REST API sederhana, atau begini dah, saya belajar ya, REST API dengan Flash. Nah, kayak gini. Bikin deskripsi, misalnya ini adalah project RESTful API sederhana yang akan dideploy ke Heroku. Public, silakan create repository. Tada. Oke, jangan lupa teman-teman masukkan ini alamatnya di remote ya. Saya pakai SSH biasanya. Saya klik copy paste linknya. Sekarang kita inisialisasi dulu, kita pasang gitnya. Pertama ketik git init
Nah, sudah. Setelah itu kita masukkan semua codingannya ke dalam git kita, git add spasi titik enter. Setelah itu kita commit, git commit min m, nama misalnya nama message-nya menambahkan resort, enter. Sudah kan, udah masuk nih, gitignore udah masuk, profile udah masuk, app.py udah masuk, recruitment udah masuk. Selanjutnya kita remote dengan cara remote dulu URL-nya, git remote add origin, nama origin kita, sumber kita origin, kemudian copy paste link yang GitHub yang ini, enter. Baru kita bisa ketik git, kita push dengan mengetik git push origin, nama yang kita udah bikin origin kan, origin ke branch master, git push origin master, klik enter. Tunggu, pastikan internet Anda, internet teman-teman menyala dengan baik dan sempurna. Tunggu sebentar, tada, berhasil. Apakah benar berhasil? Kita tes dulu, kita refresh. Oh iya, berhasil nih. Sudah masuk tuh filenya, ada gitignore, ada profile, app.py, requirements.txt. Oke, membuat repository sudah selesai. Sekarang the last step. Step terakhir adalah kita masuk ke heroku.com ya, heroku.com. Silahkan login atau enggak bikin akun. Kalau udah bikin akun baru login ya. Saya login nih, saya sudah punya akunnya, saya login di sini. Nah, setelah teman-teman login, silahkan bikin project baru atau aplikasi baru. Create new app. Tunggu bentar. Wah, ini keren banget Heroku ini ya. Oke, silahkan ketik new, klik new maksudnya, create new app. Misalnya namanya REST API, namanya REST API sederhana, bebas namanya apa saja. Oh harus di lowercase ya. Saya buat REST API sederhana. Oke. Ini konten lower letter and dashes. Oke. Nggak boleh pakai underscore. REST API sederhana. Nah, begini. REST API sederhana. Oke, sudah. Regionnya pilih aja default, langsung klik create app. Oke. Tunggu sebentar. Tada, kita akan diarahkan ke menu deploy. Silakan teman-teman klik pada deployment method GitHub, klik connect to GitHub. Nah, silakan teman-teman cari repository yang tadi dibikin, yang ini ya. Nama repository REST API dengan Flash. Misalnya REST API. Coba kita search dulu. Nah, ini dia. Ini ketemu. Oke, silakan klik connect. Nah, enable automatic deploy from GitHub. Jadi ketika kita meng-push code kita, mengirimkan project code kita ke GitHub, Heroku ini kan akan otomatis mendeploy dari GitHub. Nah, ini dibiarkan, jangan dicentang ya. Silakan pilih master ya, branch master. Oke, biarkan ini default. Klik enable automatic deploy. Tada. Terus teman-teman mengklik deploy branch. Oke. Tunggu, silakan kembali menuju ke overview. Nah, ini lagi di deploy nih. Tunggu ya teman-teman. Build in progress. Bahasa Indonesia build in progress. Tunggu sebentar. Ini Heroku ini keren banget, webnya dibikin pakai React.js ya. Kalau nggak salah React.js ini. Ya, pakai React.js dibikinnya. Nah, tunggu sebentar. Sebentar sih tunggunya, tapi cukup lama. Oke, sudah ya. Silahkan buka open app. Tada, bisa kan? Terus kita buka slash API. Nah, ini masih kosong kan? Karena kita belum menambahkan data. Coba kita tambahkan datanya. Kita kopas ini. Setelah itu kita menuju ke insomnia.
kembali ke folder sebelumnya, kita ke get, paste ini, silakan klik send, kita lihat gimana responnya. Nah, ini masih kosong datanya kan, ini masih kosong. Coba ini kita pakai data yang tadi itu ya. Ini Justin bro, Justin bosku. Ini kita ganti ya, copy paste link yang tadi, link Heroku ini. Sekarang kita kirim requestnya dengan tipe multipart ya, isinya nama sama umur. Klik, tada, data berhasil dimasukkan. Apakah benar data sudah dimasukkan? Coba kita get request. Oh iya, ternyata bener. Respon 200 oke, nama Justin Bieber, umur 25 tahun. Nggak tahu sih berapa umurnya. Berhasil, sukses. Kita sudah berhasil untuk mendeploy aplikasi kita di Heroku. Coba kita lihat di browsernya. Udah masuk apa belum datanya? Kok belum sih? Tunggu sebentar ya guys. Waduh. Sudah masuk nih ya. Ini sudah masuk guys. Nama Justin Bieber, umur 25 tahun, dan lain sebagainya. Ini contoh aja ya. Selamat, saya ucapkan selamat kepada teman-teman sudah bisa mendeploy aplikasi Heroku. Coba sekarang nih, kita ganti codingnya sedikit aja. Kita ganti, sedikit aja kita ganti. Misalnya, ini, terus ada data berhasil dimasukkan, jangan. Sukses bosku. Nah, sukses bosku. Kita save. Nah, setelah itu kita save. Sekarang kita ulangin cara push yang tadi, kita masukkan ke GitHub dulu, git add titik, setelah itu git commit min m, misalnya tambahkan pesan memperbaiki pesan respon. Baru kita git push origin master, enter. Oke, berhasil bosku. Kita lanjut ke sini, kita refresh, tunggu sejenak ya. Tunggu sejenak, dia akan otomatis mendeploy web kita yang sudah dideploy, ternyata sedang dideploy nih guys. Ini maksudnya saya nih, dia otomatis ngedeploy. Jadi ada perubahan kode sedikit saja, dia langsung menginstal ulang paket-paket kita, library kita, memasang, langsung mendeploy ke webnya kayak gitu. Coba nih, tunggu bentar ya guys, ya makan waktu sih. Habis itu kita cobain lagi ke sini, kita bikin respon baru, kita kirim lagi, jangan Justin Bieber lah. Ini sudah selesai. Sudah selesai guys, by build success. Jangan Justin Bieber, misalnya namanya admin ganteng kayak gitu. Oke, coba tadi kan kita ubah responnya ya, coba kita kirim. Oh, berhasil, sukses bosku, sukses. Coba kita lihat lagi, apakah admin ganteng muncul? Tak ada muncul ternyata guys. Coba kita lihat lagi, pastikan di webnya berubah datanya. Bisa? Oh, cakep bosku, admin ganteng, mantap jiwa bro. Siap, selamat teman-teman, saya ucapkan selamat kepada teman-teman berhasil mendeploy codingan Python-nya aplikasi RESTful API sederhana ke Heroku. Semoga video ini bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian, programmer yang lain, atau ke teman-teman yang non-programmer juga bisa. Kalau nggak bermanfaat, jangan di-share. Yang paling penting menurut saya adalah jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Oke, sampai jumpa pada video tutorial programming lainnya ya. Masih di sini sih, Python, Flash, dan lain sebagainya. Banyak banget teknologi-teknologi yang magic, yang wow, yang ada di dunia ini, yang cepat banget bergerak berkembangnya. Mungkin hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak dan gimana gitu ya. Sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup programming, hidup coder.